everyone, aku Priska Serait, mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2024 Universitas Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang deductible expense, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, alasan saya untuk memilih topik ini adalah karena saya ingin menambah wawasan perpajakan bagi masyarakat Indonesia. Lalu teori yang saya pakai adalah teori net income concept, di mana beban yang dihasilkan untuk menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan dikurangkan terhadap penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kenak pajak. Selanjutnya kita akan beralih ke dasar hukum. Dasar hukum dari piutang yang tidak dapat ditagih tercantum dalam Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 1 huruf H. Nah, pada ayat tersebut terlihat ada 3 syarat kumulatif yang perlu terpenuhi. Namun, khusus untuk ayat ketiga, syarat yang terpenuhi hanya perlu dipilih salah satu dari keempat syarat tersebut. Namun, selain itu, ada juga ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat kita lihat di aturan turunannya, yaitu Peraturan Kementerian Keuangan. Lebih tepatnya dalam PMK 207 tahun 2015. Dalam PMK tersebut, di sini diatur mengenai jumlah piutang, lalu mengenai debitur kecil, dan juga mengenai daftar nominatif, serta ada ketentuan-ketentuan lainnya. Berikut contoh ketentuan lanjutan yang tertera dalam PMK 207 tahun 2015. Nah, kalau misalnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi oleh wajib pajak, maka otoritas perpajakan berhak untuk melakukan koreksi positif terhadap laporan laba rugi fiskal punya wajib pajak. Selanjutnya, contoh implementasi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari usaha dagang Joko Susilo. Joko mempunyai akun biaya penghapusan piutang sebesar 400 juta. Namun perlu dilihat lagi dalam catatan bahwa Joko belum melakukan penyerahan upaya penagihan kepada pengadilan negeri. Oleh sebab itu berarti Joko belum memenuhi 3 syarat kumulatif yang tertera pada Undang-Undang PPH Pasal 6 Ayat 1 huruf H. Oleh sebab itu, maka otoritas perpajakan berhak untuk melakukan koreksi positif terhadap biaya penghapusan piutang milik usaha dagang Joko Susilo sebesar 400 juta. Namun berbeda cerita lagi kalau misalnya Joko telah memenuhi 3 syarat kumulatif, termasuk yang salah satunya itu adalah melakukan penyerahan upaya penagihan kepada pengadilan negeri. Bila Joko telah melakukan 3 syarat tersebut dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan lanjutan di PMK, maka Joko berhak untuk membebankan biaya penghapusan piutang di laba rugi fiskalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.